sama-sama kita lanjutkan. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat tadi kita dapat syafaat nanti di yaumul akhir. Hadirin jamaah, mari kita buka saja Qur'annya. Kita masih punya ancak surah Al-Nas. Hadirin, alhamdulillah saya juga baru nggak tahunya ngaji kita ini udah lewat Nusantara nih ngaji kita nih. Mudah-mudahan nih ada yang melihat nih dari Nusantara ngaji kita. Udah ada di udara, udah lewat Nusantara. Karena kita dipakai untuk mudah-mudahan kita ada yang melihat, ada yang mengikuti. Ini bukan aja komersil ya, tapi ini mudah-mudahan ini jadi contoh. Hadirin, mari kita buka saja Qur'annya. Kita masih punya ancak ayat ke-42 yang kita hormati bersama guru kita. Mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan guru selalu memberikan kesehatan Allah, panjang umur, murah rezeki, semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kepada ketua DPR serta jajaran, hadirin jamaah, mari kita buka saja Qur'annya. Kita masih punya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang saya hormati para sepuh Univers Masjid At-Taqwa, yang saya hormati Ketua DKM Bapak Amri dan jajarannya, yang saya hormati Bapak Khotib sebagai imam tetap dan sebagai tokoh masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Tidak lupa hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang saya cintai, serta Bapak Ibu yang ada di rumah yang senantiasa menyimak bacaan ayat-ayat suci Al-Quran setiap pagi Ahad. Dan tidak lupa bisa tambahkan untuk menyebut sudah gubernur internasional para pemirsa yang ada dimanapun berada melalui YouTube ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membina umatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Hal ini ada di mana? Ada di pribadi Rasul, ada ketika Rasul berkeluarga, ada ketika Rasul berkelompok, dan bahkan ketika Nabi sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, baik itu dalam keadaan tenang ataupun dalam keadaan perang, tetap akhlaknya akhlak yang mulia. Mari kita teruskan kaji kita. Namun sebelum kita mengkaji, karena ini masih tasyrik ya, takbiran dulu ya. Yuk bareng-bareng. Allahu Akbar.
ayat 48 Pak ya. Saya sampaikan barangkali ada yang menyimak itu Pak ya, karena ini terus berkelanjutan. Seperti biasa saya awali dan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaumun Nuhin wa 'adun wa Thamud. Wa qaumu Ibrahim wa qaumu Lut. Wa ashabul madyan. Wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirina thumma akhadtuhum. Fa kaifa kana nakir. Wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyah. فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
bagaimana orang-orang Makkah itu bencinya kepada Rasul itu luar biasa, sehingga Rasul itu menentukan untuk berhijrah ke Yatsrib, asalnya menjadi Madinah, ke Yatsrib. Jadi kenapa Nabi Muhammad itu sampai diusir? Makanya ini ada beberapa faktor Pak, kenapa Nabi Muhammad itu hijrah. Yang pertama, kalau secara objektif, secara nyata, itu ada permintaan dari orang-orang Yatsrib yang melaksanakan ibadah haji. Jadi yang melaksanakan ibadah haji sampai 2 kali mereka itu mengadakan perjanjian. Ya Rasul, datanglah ke Yatsrib. Mereka menunggu Rasul untuk menjadi pemimpin. Mereka tahu bahwa engkau adalah utusan Allah. Datanglah. Sampai mereka itu mempertanyakan, ya Rasul, orang yang seperti ini yang ada di Makkah, yang membenci engkau, saya berani. Sampai seperti itu. Tapi Nabi mencegah, jangan. Kita tahu kemarin saya gambarkan bagaimana orang yang mempertahankan tauhid. Bilal bin Rabah bayar. Ahad. Dan dia sering teringat dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy, malah katanya nikmat, Pak. Aku kangen Makkah. Aku kangen keindahan Makkah. Aku kangen dengan orang-orang yang berada di Makkah. Ada yang bertanya, kenapa engkau kangen kepada Makkah? Padahal bukankah itu duka bagimu? Di sana ada keindahan. Aku bisa mempertahankan Allah dan Rasulnya. Orang mempertahankan Allah dan Rasulnya, Pak, dibilangnya indah. Kayak orang-orang mubalik, orang-orang dai, itu sama jiwanya dengan mereka. Dicaci, dimaki, diungkit-ungkit, diusir, itu nikmat, Pak. Itulah halawatul iman. Manisnya iman itu seperti itu. Terus yang berikutnya, melihat orang-orang Makkah tidak mau mengikuti dakwah Rasul. Ini objektif, Pak. Nanti yang terakhir, karena perintah Allah. Jadi para nabi itu tidak ada yang melaksanakan perbuatan, yang melaksanakan pindah tanpa perintah dari Allah. Ya kalau kita beda ya Pak ya. Kalau kita dihalang-halangi mau ke masjid, boleh Pak pindah Pak. Kok ada jamaah, ada orang yang nggak suka, boleh itu Pak. Tapi Rasul itu nggak nunggu perintah Allah. Nah ini, ya, jadi ada beberapa faktor yang menjadikan Nabi Muhammad itu hijrah. Nah mereka menyakiti Rasul dengan perbuatan yang berlebih. Karena Rasul ini adalah orang bangsawan, banyak saudara-saudaranya, maka direncanakan untuk dibunuhnya. Dengan berbagai macam suku yang ada, perwakilan dari pemuda-pemuda yang ada, khawatir nanti kalau di antara keluarga Rasul itu menuntut balas kematiannya. Tapi hebatnya Pak, nah di sana ketika Nabi Muhammad SAW berada di rumahnya, di sana ada Ali. Ali itu tahu resiko berada di tempat Rasul itu mati, tapi Ali mau. Nah inilah kecerdasan Ali, karena Ali itu bisa membedakan mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Karena dia mengetahui bahwa Rasul lebih utama, bahwa Rasul lebih berharga daripada saya. Pak, kalau kita lihat Pak, ketika perang, Rasul itu datang dari perangan. Perempuan-perempuan itu bukan menanyakan suaminya, nggak mempertanyakan anakmu, enggak. Tapi mempertanyakan Rasul. Bagaimana Rasul? Bagaimana Rasul? Bagaimana Rasul? Enggak mempertanyakan anak itu perang. Enggak mempertanyakan suami, enggak. Tapi mempertanyakan Rasul, mengkhawatirkan. Nah, kemarin juga sampaikan Bilal yang biasanya bisa memandangkan adat ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tidak mampu.
Karena apa? Karena cintanya kepada Rasul. Kalau sudah cinta sama Rasul, apapun dikorbankan. Sampai dalam satu riwayat itu, Bilal itu tidak pernah melaksanakan azan setelah Nabi wafat kecuali cuma 3 kali. Satu pun itu satu dipaksa karena dia didatangi oleh Umar bin Khattab. Aku pengen mendengarkan azan Bilal, dan itu mengingatkan aku kepada masa Rasul. Jadi semua orang itu cintanya luar biasa kepada Rasul. Ketika Bilal memenangkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak mampu. Di situ Umar kangen dengan suaramu karena engkau adalah orang yang dicintai oleh Rasul untuk mengumandangkan azan berkaitan dengan cinta Rasul. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy itu malahan memerangi Rasul. Maka di sini nyatakan Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Hai orang iman, hai orang Islam, engkau diizinkan untuk membalas karena diperangi, karena dizalimi, dan Allah memberikan pertolongan itu mampu. Nah ini. Ya, jadi karena sudah terdesak, umat Islam itu baru untuk bisa membalas, diizinkan. Kita teruskan. Wa iyyukantibu kama qad kadzabat qablahum qaum Nuhin wa 'ad wa Thamud. Wa iyyukantibuka, kalaulah mereka itu mendustakan kalian, faqad kadzabat qablahum, sungguh telah mendustakan orang-orang sebelum mereka. Siapa itu? Qaum Nuhin, kaumnya Nabi Nuh, wa 'ad, kaum 'ad, wa Thamud, dan Samud, wa qaum Ibrahim wa qaum Lut, dan kaumnya Nabi Ibrahim serta kaumnya Nabi Lut, wa ashabu Madyan, dan penduduk Madyan. Wa kudziba Musa fa amlaytu lil kafirina summa aqaltuhum fa kaifa kana nakir. Dan begitu juga Musa didustai. Namun demikian ada yang ditunda oleh Allah azabnya. Kemudian Allah timpakan azab itu. Bagaimana kita ini, bagaimana mereka itu disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Ini sebenarnya Pak, memperingatkan kepada Nabi Muhammad. Hai Rasul, hai Muhammad, orang berjuang itu seperti itu. Contohnya sudah ada, yaitu yang pertama kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam disuruh oleh Allah untuk mengajak kaumnya untuk berdakwah. Itu lamanya luar biasa Pak, sampai ribuan tahun Pak. Dalam satu riwayat Nabi Nuh itu umurnya itu 900 sekian, tapi disimpulkan menjadi 1000. Nah itu untuk berdakwah itu hanya beberapa gelintir manusia, dan mereka itu banyak yang mentertawakan. Banyak yang mentertawakan ketika Nabi Nuh itu disuruh oleh Allah untuk membuat kapal, karena kapalnya itu jauh dari lautan. Makanya banyak yang memicingkan mata, banyak yang menghina. Bagaimana engkau Nuh akan membawa kapal ini ke tempat yang begitu jauh? Nah, di sini ini cobaannya luar biasa Nabi Nuh. Sampai kapalnya itu dibakar. Ketika bahkan sekitarnya Allah angkat kapalnya itu yang besar, itu kayunya itu gede-gede semua Pak. Itu ada ponakannya Pak, itu yang membantu namanya Aud. Aud itu ada yang menyatakan ketika dia itu melewati lautan itu hanya semata kakinya, berarti gedenya luar biasa. Nah di sini juga ketika dia itu bekerja, disuruh kerja, itu dikasih makannya sama dengan orang lain. Ini juga pernah marah Pak
pada Nabi Nuh. Hai paman, hai am, engkau memberikan makanan seperti ini hanya masuk di gigi saya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya saking gedenya, makanya hanya sampai ke giginya saja. Tapi diajarin oleh Nabi ke sini, ponakanku, sini kalau mau makan, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nurut, ya karena ponakan nurut ya. Nurut Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia makan suap biasa, kenyang. Nah itu, ya jadi disitulah mukjizat Nabi Nuh. Ya, yang ukuran besar ya secara logika lebih besar gitu ya dibandingkan kita. Nah, itulah kehebatan Nabi Nuh. Begitu juga kaum-kaum yang lain. Kalau yang diucapkan oleh Al-Quran nanti ada yang disebutkan hanya kaumnya saja, itu dilihat di dalam tafsir. Ada Ad, ada Samud. Nah, di sini ada yang menyatakan Nabi Harun, ada yang menyatakan Nabi Shu'aib dan seterusnya. Ada beberapa kaum. Nanti yang jelas lagi kaum Ibrahim, kaumnya Nabi Ibrahim. Ini jelas ketika Nabi Ibrahim alaihissalam baru lahir, nah di sana ancaman dibunuh. Nah disitulah ibunya, kesayangan ibunya dengan Allah memberikan wahyu. Wahyu ini bukan berarti sama dengan Nabi tidak, tapi dengan ilham. Nah di sana disuruh dikanyutkan. Sebenarnya sih nggak dikanyutkan, Pak. Sebenarnya itu asalnya dia takut dikontrol oleh tentara Fir'aun, akan dibunuh, diikat, dilepas ke sungai. Nanti kalau tentara itu sudah lewat, tarik lagi. Tiba-tiba kelepasan, Pak. Kelepasan. Karena kelepasan, maka dia pun perintah kepada anaknya, hai anakku, ikutilah itu tempat yang ada musaknya itu. Bi'idnillah. Musak ya. Ini Musa. Musa itu sampai kepada pemandian permaisuri. Ya permaisuri Fir'aun. Itu bi'idnillah. Itu Nabi Musa. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika baru lahir pun demikian. Dicari-cari orangnya mana gitu. Nah ini diajaklah Nabi Ibrahim itu di tempat yang jauh. Di tempat yang jauh dari keramaian. Nah setelah besar ternyata dia disuruh untuk menjual berhala. Ketika mau disuruh menjual berhala, dia itu bukan memuji berhala, tapi menjelek-jelekkan. Nah, sampai akhirnya berhala-berhala yang ada di kerajaan Namrud itu dirusak. Nah, di sana ada yang paling besar. Yang paling besar ini ditaruh palingnya. Nah, dalam sidang itulah, disitulah orang-orang itu menertawakan dirinya sendiri. Ini logikanya para nabi itu cerdas, Pak. Ini pas saya sidang. Kalau sidang itu pasti pelaksanaannya seperti ini. Akan ada interogasi, ada pertanyaan-pertanyaan. Saya coba start taruh itu palu kodam, Pak, yang untuk merusaknya ditaruh yang paling besar. Ditanyanya, hai Ibrahim, benarkah engkau yang merusak berhala-berhala yang ada di sini? Coba tanyakan itu yang paling besar. Itu kan kodam gitu. Dibalikin, kamu berpikir gak sih? Kamu punya otak gak sih? Kan dia nggak bisa berbuat. Dibalikan oleh Nabi Ibrahim, kenapa nggak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madorot, engkau sembah. Nah ini kan kebalik. Dan seterusnya Nabi Ibrahim ini ujiannya luar biasa. Dan yang sampai kepada kita yang kita warisi yaitu kurban. Ini juga ujian yang luar biasa, Pak. Memang kalau kita lihat, Pak, kurban itu di zaman Nabi Adam itu sudah ada. Yaitu ketika terjadi perselisihan antara Qabil dan Habil. Ini masalahnya adalah masalah kejodohan. Sedangkan Nabi Ibrahim itu kepada Ismail. Ada perbedaan, Pak. Kalau ketika Nabi Adam untuk Qabil dan Habil itu kurban untuk memecahkan masalah. Jadi untuk memecahkan masalah dibuktikan dengan keimanan. Nah di sana siapa yang diterima oleh Allah itulah yang benar. Berbeda dengan kurban yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Di sana bukan sekedar memecahkan masalah, sudah berkembang dunia itu.
Bisakah orang itu mencintai Allah sebenarnya? Nah, masalahnya cinta Allah atau tidak? Karena bisa disimpulkan kepada anaknya. Anak itu harta. Anak itu pasangan, itu berharga. Dalam Al-Quran itu jelas bahwa anaknya itu disamakan dengan mal, banun, itu kan ya. Itu yang kita cintai. Yang paling tinggi itu ya anak. Nah, di sini berani nggak dia itu mengorbankan yang dia cintai? Jadi masihkah dia itu mencintai dunia atau mencintai Allah? Nah, ini sebenarnya kalau kita gabungkan, Pak. Kalau orang itu mau memecahkan masalah, bisa berkorban. Bisa mengorbankan dirinya untuk yang lebih besar. Kalau orang itu ingin bukti bahwa itu berkualitas, cintailah Allah. Segala sesuatu itu karena Allah. Cuma karena kita ini kan bermasyarakat, Pak ya, ada perintah, Pak. Kalau cinta itu, kalau dalam masyarakat itu hormat menghormati. Hormat menghormati itu sebenarnya kait mengkait, Pak. Disuruh mencintai yang tinggi. Kalau kita disuruh mencintai orang alim, karena al-ulama warasatul anbiya. Terus yang muda kepada yang tua, disuruh menghormati yang muda kepada yang tua. Terus kalau sudah seperti itu, disuruh mencintai yang ahli ibadah. Ini kan semuanya saling mencintai. Kalau di sini kan ada semua. Ada semua unsurnya. Yang tua ada, yang berilmu ada, yang ahli ibadah ada. Klop. Gak ada istilah aku paling, itu gak ada. Nah ini, jadi disuruh mencintai, itulah tata caranya. Itulah yang diperintahkan oleh Allah. Ya, jadi hai Muhammad, engkau berjuang tidak hanya kamu seperti ini, tetapi contoh-contoh di zaman dahulu itu sudah terjadi. Jadi jangan khawatir bahwa pertolongan Allah itu akan datang. Nah ini, ya, jadi kita tahu kaum Nabi Nuh itu dengan dikanyutkan. Kaumnya Nabi Ibrahim, nah di sana bagaimana Ibrahim itu dibakar oleh Namrud. Dan begitu juga kaum Nabi Lut, nah di sana orangnya itu adalah orang lesbi atau homoseks. Laki suka sama laki, perempuan suka sama perempuan. Makanya dibalik itu artinya tidak mempunyai keturunan, penyakitnya tidak bisa disembuhkan sampai sekarang. Ya karena di sarang itu adalah imunnya. Ini untuk anak-anak muda dengan HP, ya, dengan genggaman yang ada di dunia di HP, hati-hati sekali. Jangan sampai anak-anak kita itu menonton sesuatu yang porno-porno, Pak. Itu kalau menurut kedokteran, Pak, secara medis, kalau orang itu sering melihat sesuatu yang porno, itu malah berbalik, Pak. Mohon maaf, umpamanya ada orang yang suka melihat gambar porno yang lawan jenis, maka dia lama-lama nggak suka dengan yang lawan jenis, maka dia akan berbalik kepada yang sejenis, Pak. Itu karena melihat gambar-gambar porno. Hati-hati. Yang jadinya munculnya orang-orang lesbi itu dari situ. Kalau dibiarkan. Nah ini berbahaya. Ya jadi ada yang menjadikan kenapa itu dilarang? Karena berbahaya. Ini di khutbah yang kemarin saya sampaikan, kurban yang sekarang itu banyak yang harus kita lakukan. Di antaranya kita memperhatikan anak-anak kecil kita, anak-anak kecil yang sekolahnya berada di SD dan perkuliahan dengan daring. Ini mungkin bisa diurus oleh TKM, umpamanya masjid ini berlangganan dengan modem gitu ya. Terus nanti dipungut, orang yang datang dikasih bangku seperti ini, dipungut per hari 1.000 gitu. Ya daripada dia itu harus mengeluarkan uang banyak, ini kan bisa. Katakan sebulan bisa 400.000 bayar. 400.000 jamaah yang anak-anak kecil belajar di sini pakai bangku, bawa HP-nya masing-masing gitu. Dipungut 1.000 rupiah, ada yang ngurus. Insya Allah itu bisa untuk membantu. Ini masih panjang, Pak.
sampai Januari itu diperkirakan masih jalan terus. Ya, oleh karena itu ini bisa lah kita urus itu ya, umpamanya 400.000 berlangganan, terus nanti anak-anak yang datang daripada dia beli pulsa mahal sehari bisa 6.000, kalau di sini 1.000 umpamanya, nah itu bisa. Nanti ada yang ngurus di sini gitu, dengan adanya lebihnya nanti diberikan kepada yang ngurus. Nah ini kan sangat berharga, itu pengorbanan kita. Tapi kayaknya orang-orang sini nggak mau Pak. Ya, sudah saya minta, di rumah ada mau belajar, nggak mau. Berarti kayaknya lebih ya, alhamdulillah gitu ya. Jadi sudah punya HP, sudah Android, itu kayaknya sudah nggak mau Pak. Saya suruh di rumah itu silahkan mau pelatarannya gitu boleh gitu, tapi nggak ada yang mau. Berarti ya sudah syukurlah kalau begitu. Ya, jadi ini orang-orang Nabi Lut. Wa ashabu Madyan, dan orang Madyan dan orang-orang yang mendustakan Nabi Musa, namun demikian ditunda siksaannya. Nah, di sanalah kemudian diberikan siksaan yang luar biasa. Wa ka'ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun 'ala urushiha wa bi'arin mu'attalatin wa qasrin masyid. Wa ka'ayyin min qaryatin, banyak suatu penduduk ahlaknaha, aku hancurkan, wa hiya zalimatun, karena apa? Dia itu berbuat zalim. Wa hiya khawiyatun, dia itu dirobohkan ala urushiha, atas atap-atapnya. Wa bi'ri mu'attalatin, dan sumur-sumurnya ditinggalkan. Wa qasrin masyid, dan gedung-gedung yang diplester. Jadi dulu itu jarang Pak yang pakainya plesteran itu jarang.